Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Putri Ariska SMM, kelompok 4, dengan tema Tugas PBL. Saya Yurena Zaskia. Saya Reni Novita. Aisyah Putri Yusuf. Saya Fani Alia Ulfareski. Saya Rahmadina Putri. Nama saya Jelita Saputri. Saya Yulita Indriani. Dan saya sendiri, Penggi Harli. Baik Bang, di sini perkenalkan dulu kami dari mahasiswa UPI. Ini merupakan tugas PBL kami dari dosen pembimbing Ibu Putri Ariska dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Global. Di sini kami memilih objeknya yaitu Xiaomi Store Marapalam untuk sebagai pemenuhan tugas PBL kami ini. Jadi kami di sini ingin mewawancarai Abang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Penggi Harli Bang, dan Abang siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Armal Hayatul Putra, biasa dipanggil Armal. Saya kebetulan untuk direksi di Store Marapalam. Terima kasih Bang. Baik, kami lanjut aja langsung pertanyaannya ya Bang. Ya, boleh. Pertanyaan yang pertama yaitu segmentasi apa yang diterapkan dalam pemasaran global produk Xiaomi ini di store-nya saat sekarang ini Bang? Kalau untuk market itu dari mahasiswa dan sampai orang bekerja. Ya, kalau untuk market, karena kalau untuk di Xiaomi sendiri kita jualnya nilai jual utama itu kita jual dari segi performa dan desain untuk baru-baru ini di 2024. Jadi saya ini kayak yang remaja umur 20 sampai 28 ya, kayak remaja-remaja yang masih kuliah sama orang kerja juga maksimal di umur 38 35 gitu. Cewek cowok ya? Iya, cewek. Terus target pasar seperti apa yang menjadi sasaran pemasaran pada produk Xiaomi di toko Xiaomi Store Marapalam ini Bang? Kalau untuk target dari store sendiri kita itu mahasiswa. Kebetulan untuk posisi kita juga dekat dengan kampus ya di sini, dan beberapa juga dari banyak yang kos-kos, banyak di sini yang kontrakan sama kosan, sama marketnya juga orang pekerja. Bang, perkenalkan, nama saya Yurena Zaskia. Saya melanjutkan pertanyaan dari Penggi. Ya. Gimana sih cara menerapkan strategi positioning pada produk Xiaomi? Oke, positioning ya. Jadi kalau untuk penempatan positioning itu kita tergantung dengan produk fokus yang ada pada kita. Contoh kalau untuk di tahun ini dan di bulan ini kita fokus di Redmi Note 13 series. Jadi tiap bulan memang ganti-ganti. Apa yang menjadi produk fokus perusahaan itu kita positioning pada posisi paling depan. Ya, seperti yang kita lihat di sini kan di meja itu diurutkan dari yang mahal dulu. Jadi awal first impression, jadi awal look dari orang itu lihat yang seri high dulu. Kayak gitu. Terus kelebihan dari usaha Xiaomi Store Marapalam ini dari toko yang lain apa Bang? Kalau untuk kelebihan yang pertama itu dari stok ya. Jadi untuk dari stok itu diutamakan untuk di store Mi Shop. Jadi kalau store Mi Shop ini kan hanya khusus menjual Xiaomi dan produk lainnya. Jadi contoh kita nggak jualan handphone aja, ada televisi, terus ada vakum juga, terus ada handphone, ada CCTV juga. Ya, jadi untuk kelebihannya itu diprioritaskan untuk stok. Jadi stok, contoh stoknya hanya diproduksi hanya 5.000 unit, dan itu bakalan diberikan di kontribusi yang lebih tinggi ketika pembagiannya itu di Xiaomi Shop. Terus yang kedua, untuk brand Xiaomi sendiri udah terkenal lah ya. Tapi kalau untuk kelebihannya sendiri, banyak orang mikir kayak kalau di Xiaomi Store pasti stoknya lebih lengkap dan lebih murah dan banyak promo. Terus Apa saja dari usaha toko Xiaomi Marapalam ini dari toko yang lain ya Bang? apanya? Apa saja kelebihan dari toko Xiaomi ini dari toko lainnya? Kalau kelebihan di sini, pertama kalau kita lebih ke official Xiaomi-nya langsung ya. Jadi kalau untuk sistem kayak yang aku bilang tadi, kayak lebih ke stok sih. Kalau untuk kelebihan dibandingkan toko lain. Contoh untuk alokasi dapat barangnya dari pusat ada 1.000 unit untuk Sumatera Barat. Jadi pembagiannya lebih banyak, kuantitinya itu di Xiaomi Shop dibandingkan toko biasa-biasa lain. Nah kan tadi kan usaha kelebihannya, berarti bentuk kelemahan dari tokonya, dari toko Xiaomi ini dengan toko lainnya apa Bang?
Kalau untuk kelemahannya karena kita Xiaomi ya, jadi mungkin ada beberapa case yang kayak kita nggak ada produk yang dicari sama si customer. Jadi biasanya kan ada tipe lain nggak bang? Kita hanya menyediakan Xiaomi. Mungkin beberapa juga ada yang membandingkan lah dengan produk lain seperti yang hijau, yang biru, sama yang abu-abu juga yang hijau lagi ngetren ya zaman sekarang untuk kompetitor Xiaomi. Itu kita kelemahan itu, kita nggak bisa jualan produk itu karena kita fokus ke satu brand aja. Oke, next pertanyaannya bang, apa sih bang peluang yang didapatkan dari usaha Xiaomi Store Marapalang ini? Kalau untuk peluang itu lebih ke mana ya? Peluang dalam Peluang maksudnya Peluangnya tuh maksudnya gitu bang, kayak apa sih peluangnya dari yang lain gitu. Kalau dia kan ada peluang dan ada hambatannya gitu bang. Nah peluangnya apa gitu bang? Kalau untuk peluang Xiaomi, peluangnya itu lebih ke marginnya sih, keuntungannya lebih keuntungannya. besar Keuntungannya dibandingkan yang lain. Terus peluangnya sendiri tuh repeat order, jadi perpindahan barangnya itu lebih cepat. Karena tadi kebanyakan sehari itu bisa, kalau khusus toko ini ya bisa closing sampai 10 unit. Itu random, jadi kayak televisi. Dan beberapa yang emang daily yang banyak keluar itu adalah televisi. Xiaomi ya. selama abang menjalankan usaha ini, apa sih yang menjadi ancaman atau hambatan abang dalam menjalankan usaha store Xiaomi Marapalang? Ancaman sendiri itu adanya buka cabang Mi Store lainnya. Jadi kan untuk bagian ini kan hanya saya nih tokonya. Jadi orang pasti beli Xiaomi kesini. Jadi kalau misalnya ada di depan sana, pasti sedikit khawatir lah yang biasanya orang datang ke sini stok kita nggak ada. Biasanya orang ninggalin DP kan. Kalau mau barang itu kan bisa cek ke toko sebelah juga. Tapi khawatirnya itu saingan kompetitor. Lanjut, pertama saya Ramadina Putri ya bang. Ingin bertanya, apa saja langkah yang diperlukan dalam meningkatkan mutu produk Xiaomi ini? Kalau langkah meningkatkan mutu produk Xiaomi, kita lebih banyak ke ini sih, edukasi pengenalan dari nilai jual dari HP kita. Jadi contoh kalau pakai Xiaomi, casnya bentar loh, kayak gitu. Casnya kayak gini, nggak cukup berjam-jam. Biasa kan kayak seorang butuh baterai besar, logikanya kalau baterai besar ngecas pasti lama, benar kan? Lebih memperkenalkan fitur-fitur, benefit-benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan Xiaomi. Terus bagaimana cara suatu toko dalam menentukan penetapan harga yang tepat pada Xiaomi Store Marapalang? Kalau untuk harga, kita itu SAP ya, sesuai dengan se-Indonesia harganya sama. Cuman akan menjadi berbeda ketika barang itu langka. Iya. Jadi contoh kalau misalnya ini hanya diproduksi 1000 unit dan di toko untuk area Sumatera Barat itu hanya dapat masing-masing shop mungkin 10 unit, itu bisa kita membedakan sendiri harganya dan dengan ada alasan yang tepat juga karena si stok ini emang benar-benar langka. Lebih banyak ke special edition sih biasa kalau untuk harga itu, dan itu hanya di produk-produk tertentu aja. Tapi kalau untuk yang lain sama aja ya. Terus apa yang abang lakukan untuk menentukan suatu lokasi yang strategis untuk menjadikan usaha Xiaomi ini? Kalau untuk penentuan lokasi ya, pertama kita harus lihat dulu kayak yang saya bilang tadi, market. Nah kita lihat dulu ini kebanyakan apa ya. Nah ini adanya contoh, ini ada kampus, terus ada banyak kontrakan sama kos-kosan. Apalagi target pasar saya di sini remaja, anak kuliahan sama orang yang sudah bekerja yang umurnya masih di bawah 35 lah. Kayak gitu. Terus kita lihat juga di sini udah ada Mi Store belum? Itu yang paling terpenting. Karena tujuan kita kan buka usaha kan cari untung. Terakhir bang, bagaimana cara meningkatkan promosi penjualan produk di Xiaomi Store Marapalang ini? Kalau untuk promosi kita pada saat ini ya kita sangat berterima kasih pada platform TikTok ya. Jadi kalau untuk biasa kalau Instagram kan harus banyak followers itu dulu ya, followers gitu kan. Terus lebih gampang market sekarang di TikTok ya. Jadi kalau kita untuk market sendiri itu kita posting kayak produk terbaru ya, yang kayak saya bilang tadi, kita edukasi benefit kalau pakai Xiaomi kayak gini loh. Jadi kita posting di platform kita di TikTok. Bang, satu lagi dong bang, Ya. pertanyaannya kan Xiaomi ini produknya produk global ya bang? Ya.
Jadi apa sih kelebihan produk global nih dengan produk yang nggak global ya bang? Kayak yang nggak globalnya itu kayak Realme nggak global ya bang? Nah, apa sih kelebihannya dari yang nggak global gitu bang? Kalau untuk produk segi pertama, kelebihannya dari Xiaomi kita ngikutin tren, ngikutin zaman. Jadi pertama kalau untuk tren sekarang itu kayak tadi orang males ngecas lama-lama, benar kan? Iya. Perlu baterai besar. Dan biasanya kayak dulu baterai handphone kecil-kecil di 2000, 3000. Sekarang kita rata-rata di Xiaomi itu 5000. Dan pengecasannya sistem cepat semua. Jadi kurang lebih dalam 1 jam itu isi full. Terus yang kedua kayak performa. Yang orang tahu brand Xiaomi ini kan games ya. Iya. Ya, dan bedanya kita dengan kompetitor, kita harganya lebih ekonomis. Kalau kompetitor yang kayak kamu bilang Realme tadi kan sedikit harganya lebih mahal ya, sedikit beda sedikit. Apalagi dengan brand-brand yang lain. Jadi kayak logikanya gini, kalau di Xiaomi yang produknya kayak gini, baterai besar sama isi cas hanya 1 juta. Kalau di brand lain itu bisa 2 juta. Kalau kita pembeli yang pintar, kita pilih Yang lebih murah. yang lebih murah dan lebih terjangkau. Bisa Kualitasnya. kita nikmati juga kan kualitasnya. Ya kayak logika lah, ada 2 juta sama 1 juta, dia juga sama-sama. Pilih yang mana? Bisa di-save kan uangnya. Iya. Kebetulan saya pengguna Xiaomi. Oh, Xiaomi juga ya? Udah masih awet ya, awet ya berarti ya. Awet kalau Xiaomi. Sebenarnya kalau untuk handphone ini semuanya bagus, balik lagi tergantung pemakaiannya. Mungkin ada beberapa case yang kayak Xiaomi ini gini perusak gitu kok. Ya balik lagi lu makainya kayak gimana. Iya. Oke bang. Terima kasih atas ilmu dan edukasi yang telah bang berikan dari wawancara kami tadi. Semoga dapat bermanfaat ya bang. Ya segitu bang. Terima kasih. Iya, Bang. Kasih ya bang. Baiklah, pada sesi ini kami akan menjelaskan laporan dari hasil wawancara kami pada toko Xiaomi Store Marapalam mengenai analisis penerapan segmentasi, targeting, positioning, SWOT, dan marketing mix pada toko Xiaomi Marapalam. Yang pertama yaitu segmentasi apa yang digunakan dalam pemasaran produk di Xiaomi Store Marapalam pada saat ini. Segmentasi yang digunakan pada toko Xiaomi Store Marapalam pada saat ini, yang pertama yaitu target usianya yaitu 7 tahun ke atas. Kemudian ditujukan untuk semua jenis kelamin, kemudian ditujukan untuk semua jenis pekerjaan, kemudian target pasarnya pelajar atau mahasiswa dan para pekerja lainnya, kemudian wilayah konsumennya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, bagaimana target pasar yang menjadi sasaran pemasaran pada semua produk yang ada di toko Xiaomi Store Marapalam? Berdasarkan informasi hasil wawancara kami pada toko Xiaomi Store Marapalam dan media sosial mereka, berikut ada target pemasaran produk yang ada di toko Xiaomi Store Marapalam. Yang pertama yaitu demografis, di mana demografisnya ini di dalamnya terdapat yaitu usianya yaitu 7-60 tahun, kemudian jenis kelaminnya pria dan wanita, kemudian pendapatan menengah sampai menengah ke atas, kemudian pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan profesional. Kemudian pekerjaannya pelajar, mahasiswa, karyawan kantoran, kemudian wirausahawan, profesional, dan lainnya. Kemudian geosentris yaitu terdapat di dalamnya wilayahnya yaitu Padang dan sekitarnya, khususnya mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Kepadatan penduduknya yaitu urban. Kemudian perilaku di dalamnya terdapat penggunaannya yaitu untuk sehari-hari, gaming, multimedia, bisnis, dan hiburan. Kemudian loyalitas merek, pengguna setia dan calon pembeli, kemudian kesadaran merek, sadar akan brand Xiaomi dan produk Xiaomi lainnya. Kemudian target keterlibatan pengguna aktif media sosial dan website dari Xiaomi Store Marapalam. Baik, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu bagaimana cara mengembangkan dan menerapkan strategi positioning produk. Mengembangkan dan menerapkan strategi positioning produk pada produk Xiaomi.
yang efektif sangat penting untuk mencapai kesuksesan di pasar yang kompetitif. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, definisikan target pasar Anda. Yang kedua, lakukan riset kompetitor. Yang ketiga, pilih atribut positioning Anda. Yang keempat, kembangkan pesan positioning Anda. Yang kelima, pilih saluran komunikasi Anda. Yang keempat, ukur dan evaluasi hasil Anda. Jadi, pada Xiaomi Store Marapalam ini tergantung pada fokus produk yang ada pada store-nya. Seperti di bulan sekarang dan di tahun ini Xiaomi fokus pada smartphone Xiaomi Redmi Note 13C. Jadi tiap bulan ini fokus pada produk positioning yang berubah setiap bulannya. Dan juga dalam memajang produk yang ada di Xiaomi Store Marapalam, ini diurutkan dari produk termahal terlebih dahulu. Jadi awal first impression konsumen itu yaitu seri hack terlebih dahulu. Yang keempat yaitu apa saja yang menjadi ketakutan dari usaha toko Xiaomi Store Marapalam. Berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara pada toko Xiaomi Store Marapalam, berikut adalah beberapa kekuatan utama dari usaha toko Xiaomi Store Marapalam. Yang pertama yaitu lebih kepada memprioritaskan stok produk Xiaomi, di mana toko Xiaomi Store Marapalam ini sangat memperhatikan stok produk yang tersedia di store-nya. Hal ini dikarenakan jika stok produk tersedia dan aman, maka konsumen yang membutuhkan produk tersebut dapat mendapatkan produk tersebut tanpa harus menunggu lama, apalagi menunggu produk tersebut restock lagi. Yang kedua yaitu selalu berinovasi. Xiaomi Store Marapalam ini selalu berinovasi dan mengikuti tren terbaru dalam bidang teknologi. Mereka selalu menambahkan produk dan layanan baru ke toko mereka dan meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas. Xiaomi Store Marapalam ini berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. Mereka hanya menjual produk dari brandnya sendiri dan menawarkan garansi untuk produk mereka. Selanjutnya, harga yang kompetitif. Next, toko online yang nyaman, layanan pelanggan yang baik, produk yang lebih lengkap, serta yang terakhir aktif di media sosial. Xiaomi Store Marapalam ini aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mempromosikan produk dan layanan mereka, dan membangun komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang menjadi kelemahan dari usaha toko Xiaomi Store Marapalam. Yang pertama, persaingan yang ketat. Industri smartphone ini adalah industri yang sangat kompetitif dengan banyak toko smartphone lainnya yang beroperasi di negara Indonesia ini, terkhusus di wilayah Padang ini. Maka produk smartphone ini khusus brand Xiaomi harus siap bersaing dengan produk smartphone brand lainnya yang mana mereka juga memiliki keunggulan yang menarik juga. Yang kedua, kualitas produk yang rendah. Xiaomi Store ini memiliki produk yang kualitasnya rendah dari brand lainnya, sehingga produk Xiaomi ini terkenal dengan produk yang cepat panas dan banyak keluhan lainnya dari pelanggan. Yang ketiga, terlalu banyak distributor. Banyak tipe HP Xiaomi yang masuk jalur tidak resmi atau disebut dengan garansi distributor. Banyak tipe HP-nya tidak memiliki garansi resmi dari Xiaomi Indonesia, melainkan hanya garansi dari distributor. Yang keempat, ketergantungan pada tren teknologi. Industri smartphone ini bergerak cepat dengan tren teknologi yang selalu berubah. Xiaomi Store Marapalam ini harus terus mengikuti tren terbaru dan berinvestasi dalam produk dan layanan baru agar tetap kompetitif. Yang kelima, keuntungan yang tipis. Margin keuntungan dalam industri smartphone ini tipis sehingga Xiaomi Store Marapalam harus menjual banyak produk untuk mencapai keuntungan yang signifikan. Yang keenam, tantangan logistik. Menyimpan dan mengirim produk smartphone bisa menjadi hal yang rumit dan mahal. Xiaomi Store Marapalam harus memiliki sistem logistik yang efisien untuk memastikan produk mereka dikirim ke pelanggan dengan cepat dan aman. Yang ketujuh, ancaman e-commerce. E-commerce semakin populer
dan ini menjadi ancaman bagi toko smartphone seperti Xiaomi Store Marapalam. Pelanggan mungkin lebih memilih untuk membeli produk smartphone secara online karena lebih nyaman dan seringkali lebih murah. Yang kedelapan, ketergantungan pada karyawan kunci. Keberhasilan Xiaomi Store ini mungkin sangat bergantung pada karyawan kunci, seperti staf penjualan dan teknisi. Jika karyawan kunci ini keluar, hal itu dapat berdampak negatif pada bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mengenai apa saja yang menjadi peluang dari usaha toko Xiaomi Store Marapalam, yaitu pertumbuhan pasar smartphone, di mana pasar smartphone global diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang, didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya adopsi teknologi digital, meningkatnya permintaan untuk perangkat smartphone, dan meningkatnya investasi dalam infrastruktur IT. Hal ini menghadirkan peluang bagi Xiaomi Store Marapalam untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar mereka. E-commerce adalah peluang bagi Xiaomi Store Marapalam untuk menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan penjualan mereka. Mereka dapat meningkatkan toko online mereka, berinvestasi dalam pemasaran digital, dan bermitra dengan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Layanan IT, Xiaomi Store Marapalam ini dapat memperluas bisnis mereka dengan menawarkan layanan IT seperti instalasi smartphone, jaringan, dan pemeliharaan. Ini dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Penjualan produk elektronik lainnya, Xiaomi Store Marapalam ini dapat memperluas penawaran produk mereka dengan menjual produk elektronik lainnya yang pastinya dapat berguna dan memberikan manfaat khususnya dalam bidang IT. Pasar gaming yang sedang berkembang. Pasar gaming sedang berkembang pesat dan ini menghadirkan peluang bagi Xiaomi Store Marapalam untuk menjual lebih banyak produk game dan aksesoris gaming. Mereka dapat menargetkan gamer dengan strategi pemasaran khusus dan menawarkan layanan seperti perakitan PC gaming. Pasar bisnis. Xiaomi Store Marapalam ini dapat menargetkan pasar bisnis dengan menawarkan solusi IT yang disesuaikan untuk kebutuhan bisnis. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan membangun hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Pasar internasional, Xiaomi Store Marapalam ini dapat memperluas bisnis mereka ke pasar internasional dengan menjual produk mereka secara online atau offline. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan penjualan dan mencapai pasar baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 7. Apa saja yang menjadi ancaman dari usaha Xiaomi Store Marapalam? Yang pertama, persaingan yang ketat. Industri smartphone ini adalah industri yang sangat kompetitif, dengan banyak toko smartphone lain yang beroperasi di wilayah Padang. Xiaomi Store Marapalam harus bersaing dengan toko lain dalam hal harga, produk, layanan, dan branding. Yang kedua, keusangan teknologis. Teknologi smartphone berkembang pesat dan produk smartphone dapat dengan cepat menjadi usang. Xiaomi Store Marapalam harus tetap mengikuti tren terbaru dan berinvestasi dalam produk baru agar tetap kompetitif. Yang ketiga, ketergantungan terhadap brand tertentu. Xiaomi Store mungkin sangat bergantung pada penjualan produk dari brand tertentu. Jika brand tersebut kehilangan popularitas atau mengalami masalah pasokan, hal itu dapat berdampak negatif pada bisnis Xiaomi Store Marapalam. Yang keempat, krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan permintaan untuk produk smartphone, karena konsumen mungkin menunda pembelian yang tidak penting. Hal ini dapat berdampak negatif pada penjualan Xiaomi Store Marapalam. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan poin yang ke-9. Bagaimana cara toko menentukan penetapan harga pada usaha Xiaomi Store Marapalam. Toko Xiaomi Marapalam ini menentukan harga dengan SAI sesuai dengan harga se-Indonesia. Cuman akan menjadi berbeda ketika suatu barang itu langka atau limited edition. Contohnya ketika suatu barang hanya ada 1000 unit dan dikirimkan pada toko hanya 10 unit, maka di sanalah harga suatu barang menjadi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Perkenalkan, nama saya Aisyah William Putri Yusuf. Yaitu bagaimana cara menentukan tempat yang strategis, itu menentukan target pasar. Kedua, aksesibilitasnya itu menjangkau dan transportasi umum, memiliki tempat parkir yang memadai dan berada di area aman dan nyaman. Tiga, itu fleksibilitas, itu menentukan lokasi yang jelas dan mudah dikenali. Keempat, itu pesaing, itu pertimbangan untuk menunjukkan keunikan bisnis yang memiliki pelanggan. Yang kelima, itu biaya sewa, yaitu tetapkan anggaran realistis untuk biaya sewa. Pastinya biaya sewa sesuai dengan perkiraan pendapatan, yaitu pertimbangan negosiasi dan dengan memiliki potensi untuk mendapatkan harga terbaik. Jika dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan tempat yang strategis, harusnya kita lakukan riset pemasaran terlebih dahulu agar produk yang kita pasarkan tersebut dikenali masyarakat luas di mana letak strategi produk kita tersebut, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menentukan store kita. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat penjualan produk kita dan kesuksesan dari bisnis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Halimah Azarifah akan menjawab pertanyaan nomor 11, yaitu bagaimana cara meningkatkan promosi dalam usaha Xiaomi Store Marapalam. Xiaomi Store Marapalam ini dalam meningkatkan promosi penjualannya dengan menggunakan iklan melalui platform TikTok. Karena melalui platform TikTok ini jangkauan konsumennya lebih luas dan mudah diakses melalui aplikasi lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil laporan wawancara kami pada toko Xiaomi Store Marapalam, yaitu di mana Xiaomi Store Marapalam ini merupakan toko yang menjual berbagai jenis smartphone dengan brand Xiaomi yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Mereka memiliki beberapa kekuatan seperti produk yang berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang baik, dan reputasi yang baik di komunitas lokal. Namun, mereka juga memiliki beberapa kelemahan seperti persaingan yang ketat, ancaman dari e-commerce, dan ketergantungan pada brand tertentu. Terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan pada toko Xiaomi Store Marapalam ini seperti pasar smartphone yang terus berkembang, pasar gaming yang sedang berkembang, dan pasar internasional. Setelah kami melakukan wawancara dan menganalisis hasil wawancara kami tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat kami berikan kepada toko Xiaomi Store Marapalam. Yang pertama yaitu, dalam meningkatkan strategi produk, dapat dilakukan dengan cara memahami kebutuhan pelanggan, menawarkan beragam produk, menawarkan produk berkualitas tinggi, menawarkan harga yang kompetitif, menawarkan layanan pelanggan yang baik, memanfaatkan e-commerce, berfokus pada Nice Smart, kemudian mengembangkan produk baru, menawarkan layanan penyesuaian, menawarkan bundling dan promosi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pendapatan harga yang tepat. Dengan cara mempertimbangkan biaya produk, mempertimbangkan harga pesaing, mempertimbangkan target pasar, mempertimbangkan nilai produk, mempertimbangkan strategi pemasaran, kemudian mempertimbangkan elastisitas harga, dan mematuhi hukum dan peraturan yang ada.
Kemudian yang ketiga yaitu dengan meningkatkan strategi promosi, yaitu dengan cara promosi online, offline, dan strategi promosi lainnya. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara pasar komputer yang terus berkembang, kemudian pasar gaming yang sedang berkembang, kemudian pasar internasional. Kemudian dengan cara yang kelima yaitu meningkatkan kekuatan dengan cara produk berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang baik. Kemudian mengatasi kelemahan yaitu dengan cara persaingan yang ketat, ancaman dari e-commerce, kemudian ketergantungan pada brand tertentu. Dengan menerapkan kesimpulan dan saran ini, semoga toko Xiaomi Store Marapalam dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang.